pagi adik-adik di rumah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya Kak ya, karena Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan. Sehingga kita boleh bersama-sama menyapa dari di rumah dan mengajak mereka untuk sekolah Minggu. Oke, adik-adik sudah siap ya? Hari ini kita mau kembali sama-sama beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Yuk kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Tuhan senantiasa melimpahi kami dengan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami, terima kasih kami melalui pujian kami. Dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar meskipun masih kecil Tuhan, kami sudah mulai menyukai untuk mendengar dan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semua yuk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita senang sekali menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita semua bersorak bagi Dia. Bersama-sama muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, hey, melompat dan menari tralala, angkatlah tangan dan serukan, Yesuslah Juru Selamat. Teman-teman segala bangsa, mari bersorak bersama-sama. Muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Oh senang sekali, oh senang sekali. Yeay. Puji Tuhan. Ya adik-adik semuanya, kita tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia selalu mempedulikan kita, Dia selalu menjaga kita. Bahkan sama seperti halnya Tuhan Allah ketika Dia menyertai dan menjagai bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya
Ia mengasihi aku, Ia pedulikan aku, Ia menjagai aku. Ia mengasihi aku, Ia pedulikan aku, Ia menjagai aku. Ia mengasihi aku, Ia pedulikan aku, Ia menjagai aku. Ia mengasihi aku, Ia pedulikan aku, Ia menjagai Shalom adik-adik, ya ketemu lagi ya sama kakak di ibadah hari Minggu hari ini. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Pastinya sudah siap ya, tadi kita sudah berdoa, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah beribadah bersama kakak-kakak semua. Dan saat ini sebentar lagi kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Nah, siapkan dulu Alkitabnya. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk membaca dan belajar firman Tuhan hari ini. Nah, tirukan kakak ya, kita pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan hari ini, yang akan menolong, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang beribadah saat ini. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong supaya adik-adik boleh bersungguh hati di dalam belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih ingat kan cerita sekolah minggu dari minggu-minggu yang kemarin ya? Kita masih belajar tentang sejarah orang Israel. Nah, yang kemarin kita sudah belajar bahwa bangsa Israel senantiasa dipimpin, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sampai mereka menyeberangi sungai Laut Teberau, sampai akhirnya bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini tiba kita di Keluaran pasal yang ke-17 ya adik-adik. Keluaran itu perjanjian lama ya. Adik-adik buka dulu di Alkitab perjanjian lama pasal yang ke-17. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya adik-adik dari Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ judulnya Di Masa dan di Meriba. Kita baca bareng-bareng ya. Pasal 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya,
Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, itu ya adik-adik pembacaan kita hari ini dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ke 7. Di sini diceritakan bahwa setelah bangsa Israel ini dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, mereka melalui perjalanan sampailah mereka di padang gurun Sin. Nah, yang namanya di padang gurun kan pasti tidak ada sungai ya adik-adik, yang ada hanya pasir. Nah, begitu tiba di tempat ini, mereka tiba di perkemahan di padang gurun sini ini, bangsa Israel ini merasa kehausan adik-adik. Seperti yang pernah kita baca di pasal sebelumnya ya, bahwa mereka yang ada di pasal 15 yang di Mara itu, orang Israel pun juga mengalami hal yang sama adik-adik. Mereka di tengah perjalanan merasa haus, tetapi begitu mereka ketemu dengan mata air, ternyata mata airnya pahit. Nah, waktu mereka sampai di padang gurun Sin ini, mereka tidak ketemu mata air adik-adik. Nah, mereka itu bingung mau minum apa, karena mereka itu jumlahnya sangat banyak ya adik-adik. Itu baru secara orangnya, belum ada ternak. Ternaknya juga butuh minum ya adik-adik, kalau enggak pasti mereka mati. Nah, sekali lagi orang Israel ini marah sama Musa adik-adik. Mereka bilang, kenapa kamu membawa aku keluar dari Mesir? Pada akhirnya kami akan mati kehausan, katanya. Nah, Musa juga jadi bingung ya adik-adik, kenapa orang Israel itu selalu saja bersungut-sungut, selalu saja marah kepada Musa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, Musa pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi umatmu akan melempari aku dengan batu, kata Musa. Nah, disitulah adik-adik bahwa orang Israel itu selalu menuntut, selalu marah sama Tuhan. Saat mereka tidak menemui makanan, mereka pun marah. Saat mereka tidak menemukan air kehausan, mereka juga marah kepada Tuhan. Kenapa ya gitu adik-adik? Karena orang Israel ini belum percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Apa yang sudah mereka lihat bahwa pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan yang dilakukan waktu orang Israel ini keluar dari Mesir, Tuhan kan sudah menyatakan mujizat-mujizatnya ya. Tetapi di saat mereka itu mengalami sesuatu hal yang tidak enak, mereka mudah sekali marah pada Tuhan. Mereka mudah menuntut kepada Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kan enak di Mesir, sudah ada makanan, sudah ada minuman, sudah ada segalanya. Untuk apa kita dibawa keluar dari Mesir, pada akhirnya kita menderita? Jadi mereka itu selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya adik-adik. Mereka tidak percaya bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan, mujizat-mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu akan senantiasa menyertai mereka sampai kapanpun ya adik-adik. Mereka tidak beriman, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan melalui Musa menyatakan sekali lagi kuasanya adik-adik. Akhirnya Musa ini disuruh apa adik-adik yang ada di ayat yang ke-6? Tuhan menyuruh Musa untuk ke gunung Horeb ya adik-adik, ke gunung batu Horeb. Nah, dikatakan haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, di sini apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ya adik-adik. Nah, bayangin adik-adik, Musa kan membawa tongkat. Nah, adik-adik masih ingat ya, tongkat itu adalah yang dipakai Musa untuk membawa orang Israel dari
Mesir, jadi tongkat itu yang bisa berubah jadi ular, yang bisa memukul sungai Nil menjadi darah. Terus banyak lagi adik-adik yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Nah, di sini juga Gunung Batu Horeb ini dipukul pakai tongkatnya Musa, maka dari situ keluarlah air sehingga orang Israel ini bisa minum. Nah, itulah kuasa Tuhan yang Tuhan selalu menyatakan, Tuhan selalu memberi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan orang Israel. Tetapi orang Israel ini selalu marah ya kepada Tuhan, selalu menuntut, selalu tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, demikian juga kita ya adik-adik, kita belajar bahwa kita tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak, mungkin kita pun kadang merasa marah pada Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji memelihara kita, Tuhan selalu menepati janjinya. Tidak seperti manusia yang bisa lupa kepada janjinya, tapi kalau Tuhan tidak ya. Sekali Tuhan berjanji kepada kita sebagai anak-anaknya, Tuhan akan memelihara kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita tetap taat pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita harus tetap bersyukur, kita datang pada Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan di dalam segala kehidupan kita, kita bisa datang pada Tuhan ya adik-adik, kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu apapun Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Itu yang Tuhan mau. Kita diajar untuk selalu bersyukur, selalu percaya pada kasih Tuhan. Nah, jangan seperti orang Israel ya. Ini adalah teladan yang tidak baik, yang sedikit-sedikit marah sama Tuhan, sedikit-sedikit menuntut kepada Tuhan. Tapi mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan dari zaman mereka keluar dari Israel, keluar dari Mesir. Tuhan menyatakan kuasanya, tapi begitu mereka mengalami sesuatu yang tidak enak, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap melihat bahwa Tuhan itu baik dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu yang harus adik-adik ingat ya. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ayat hafalan. Nah, kita mau menghafal ayat ya adik-adik, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu ada di kitab Perjanjian Baru, ada di kitab Ibrani adik-adik, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Nah, adik-adik buka dulu di kitab Ibrani pasal 15 ayat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani itu perjanjian baru ya adik-adik. Ya, kalau yang sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini adalah Tuhan ya adik-adik. Tuhan yang berfirman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, kita hafal bersama-sama ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini adalah janji Tuhan ya adik-adik, yang berlaku baik dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami apapun sendirian. Tuhan selalu bersama kita, seperti Tuhan juga senantiasa menyertai bangsa Israel pada zaman dahulu kala. Tuhan juga menyertai kita sampai hari ini. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bersukacita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan selalu mengasihi kita
Walaupun kadang kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita bersyukur ya karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi juga adik-adik di rumah, kakak-kakak semua, orang-orang yang kita kasih semua di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, itu ya adik-adik cerita kita hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus senantiasa menepati janji-Nya kepada kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya pada janji-janji Tuhan yang senantiasa Tuhan tepati. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, ajar kami untuk tidak marah dengan segala sesuatu yang kami alami, tetapi ajar kami Tuhan untuk saat kami mengalami sesuatu hal, ajar kami untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam doa. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang tetap teguh di dalam iman kami, walau apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Baik atau tidak baik keadaannya, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak berubah, baik dahulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap melindungi kami, bahkan Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami dapat percaya kepada Tuhan, kami dapat datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.